Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun berada. Jadi untuk di video kali ini ada satu unit mesin motor Honda Vario ya. Jadi kita akan merakit untuk mesin si motor Honda Vario ini. Nah, yang pertama kita pasang dulu untuk bagian kamprat. Nah, dan kampratnya ini pabelit ya teman-teman, kamprat atau keteng ya. Kemudian kita masukkan, kita paskan dulu untuk bagian ketengnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk bagian kruk as. Jangan lupa dikasih sedikit pelumas dulu untuk di bagian bearing, agar si kruk as ini sudah siap dipakai atau sudah terlumasi ya untuk bearingnya. Kemudian kita masukkan pelan-pelan aja. Ini terkadang-kadang ada yang seret ya teman-teman. Dan kebetulan untuk kruk as ini tidak terlalu seret, tapi tidak longgar juga. Kita kasih pelumas lagi untuk di bagian bearing satunya, untuk melumasi setang searnya juga ya teman-teman, biar masuk oli. Kita kasih oli. Selanjutnya kita pasang untuk satu sisinya, untuk rengkes satunya. Jangan lupa dikasih lem dan juga dibersihkan dulu ya. Untuk bagian rengkesnya kita kasih lem. Dan perlu kita ketahui, untuk di rengkes motor Honda Vario bagian tengah ini tidak ada packing atau gasket di bagian tengah ya. Jadi hanya mengandalkan lem aja untuk perekatan. Kita kasih lem tipis-tipis saja. Selanjutnya kita pasang untuk bagian rengkesnya seperti ini teman-teman. Kita paskan, perlu ketukan sedikit. Setelah masuk kita cek untuk bagian kruk as. Nah, dan pastikan untuk si kruk asnya ini tidak seret. Selanjutnya kita pasang baut untuk bagian rengkes. Di sini ada beberapa baut panjang dan pendek ya. Seperti biasa, teori dasar untuk memasang baut itu kurang lebih panjangnya 1 cm dari dasaran ya. Seperti ini bisa dilihat. Untuk semua baut kurang lebih 1 cm dari blok mesin ke kepala baut. Apabila lebih dari 1 cm berarti itu bukan baut untuk bagiannya. Jadi kita cari lagi baut yang pas. Kemudian kita kencangkan dengan cara di zigzag ya. Jangan terlalu kencang dulu. Nah, di zigzag seperti ini. Gunanya agar si rengkes ini terpasang dengan pas atau tidak miring. Sekarang kita tes lagi untuk bagian kruk as. Pastikan tidak seret ya saat baut dikencangkan. Kemudian setelah pastikan tidak seret, kita kencangkan untuk semua bautnya. Secukupnya aja untuk pengencangan bautnya, jangan berlebihan. Selanjutnya kita pasang untuk gigi pompa oli, perhatikan. Nah, untuk pompa oli itu masuknya ke sini teman-teman nih, ada coakan. Kita masukkan, kita paskan. Kita putar sedikit untuk giginya untuk ngepasin. Kemudian ditekan ya sampai benar-benar masuk. Selanjutnya kita pasang untuk rantai water pump. Dan ada gigi sentriknya seperti ini ya. Untuk Honda Vario 110, sistem pendinginnya seperti ini. Kita paskan di bagian lubang. Oke, kemudian kita masukkan untuk tutupnya. Dan paskan juga untuk bagian water pumpnya itu ada ada asnya. Pastikan masuk ke gigi sentrik yang tadi. Pelan-pelan aja karena harus masuk ya gigi sentrik tadi ke bagian water pump atau kipas air radiator ya. Nah, pelan-pelan aja seperti ini.
Setelah masuk, kita pastikan bahwa si pompa radiator ini berfungsi atau bisa berjalan saat mesin ini berputar. Ya, kita pastikan, dilihat, kita putar bagian keruknas, nah, dan bisa bergerak. Itu artinya dia berfungsi dengan baik ya, atau si sentriknya itu masuk ya. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk bautnya. Dan untuk bautnya di sini menggunakan kunci 10 ya untuk pengencangan. Dan untuk bautnya juga panjangnya itu tidak sama ya, berbeda. Jadi teori dasarnya seperti tadi. Panjangnya itu kurang lebih 1 cm dari blok mesin ke kepala baut. Seperti biasa untuk pengencangan di zigzag dulu. Kemudian kita kencangkan secukupnya. Jangan terlalu kencang. Oke, kita pastikan lagi bahwa si water pump atau pompa air radiator itu berfungsi dengan baik. Nah, bisa dilihat ya. Oke, kemudian selanjutnya kita pasang dulu untuk standar tengah atau standar 2 agar si mesin motor ini bisa diberdirikan. Oke, asal masuk aja dulu, tidak usah dipasang per dulu. Kemudian kita berdirikan untuk si mesinnya. Nah, guna agar pemasangan bagian depan atau bagian boring itu tidak begitu sulit ya. Kemudian sekarang kita pasang dulu untuk filter oli. Nah, filter oli ini juga saat penggantian oli seharusnya dibersihkan ya. 2 kali ganti oli minimal kita bersihkan untuk filter oli ya, di semua motor itu ya. Kita kencangkan. Untuk pengencangan menggunakan kunci 17 untuk pengencangan bautnya. Secukupnya aja. Oke, kemudian kita isi oli dulu. Kita isi oli dulu sebelum perakitan selanjutnya. Oke. Kemudian kita cek untuk oli. Kita pastikan bahwa oli ini naik ke bagian depan ya. Nah, lihat dulu, perhatikan di bagian lubang jalur oli. Itu tadi saya pancing. Nah, dan oli sudah berjalan seperti ini. Untuk oli ini saya menggunakan oli bekas dulu ya teman-teman, karena untuk memastikan dulu bahwa oli itu berjalan dengan baik. Sekarang kita pasang untuk bagian piston. Kita pasang dulu untuk snap ringnya di bagian piston. Nah, seperti ini sudah terpasang. Kemudian kita masukkan untuk pen pistonnya. Oh iya, kita pasang dulu untuk bagian ring piston. Kita pasang dulu untuk bagian ring piston ya. Perhatikan untuk pemasangan ring piston. Ring bagian oli di paling bawah. Kemudian ada ring tipis. Ring tipis 2. Itu melingkari ring oli yang tadi. Nah, kiri kanannya itu. Nah, jadi ring tipis ini 2 mengganjal di sini. Nah, kemudian kita pasang untuk ring kompresi. Ini bagian depan. Dan di belakang ring yang hitam, yang di tengah ya, yang hitam yang di tengah. Kemudian yang agak putih itu di bagian paling depan ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang untuk pistonnya. Perhatikan untuk in egg-nya. Yang in itu bagian atas ya teman-teman, yang cowakan gede bagian atas. Oke, kita kasih dulu pelumas di bagian stang pistonnya. Kemudian kita pasang. Kita dorong untuk pen pistonnya agar masuk ke bagian stang seperti ini. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang untuk snap ringnya. Kita kasih dulu penutup di bagian belakang untuk safety ya.
guna agar saat pemasangan snap ring, apabila snap ringnya gagal masang atau loncat, itu tidak akan masuk ke dalam mesin ya. Nah, kita pasang snap ring di sini atau pengancing pen piston ya. Oke, kita dorong menggunakan tang kecil. Oke, kita tekan, pastikan si ring ini benar-benar masuk atau benar-benar ngancing pen piston. Kemudian kita paskan untuk ring piston. Kita paskan agar si ring piston ini tidak sejajar antara yang depan sama yang tengah, itu jangan sampai sejajar ya. Kita kasih pelumas dulu di bagian piston, di bagian belakangnya. Kita kasih pelumas saat pemasangan ya teman-teman, agar si mesin ini setelah ditaikan itu sudah benar-benar siap untuk dihidupkan. Kita kasih pelumas juga untuk di bagian liner atau bagian boring, sedikit saja seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk bagian boringnya, pelan-pelan aja untuk pemasangan boring. Kita pasang untuk bagian pistonnya, kasih pelumas juga untuk di bagian stang ya. Pelan-pelan aja, jangan sampai si ring piston ini terjepit atau keluar, tidak masuk, tidak pas ya. Karena apabila keluar atau tidak pas, itu akan merusak si bagian liner atau bagian boringnya, nanti bisa cacat ya apabila salah pemasangan. Sebenarnya di bagian sini hal yang paling penting ya teman-teman, untuk pemasangan piston itu di bagian ring harus benar-benar diperhatikan. Oke, setelah masuk kita dorong pelan-pelan ya. Cukup sulit juga untuk pemasangan ring piston. Oke, setelah masuk kita dorong, kemudian kita tarik kembali untuk memastikan si ring piston ini tidak terjepit atau tidak miring ya. Nah, kita tarik mundur maju seperti ini. Apabila si ring piston ini terjepit atau miring, itu akan ada suara gesekan antara ring sama liner boring, atau bisa seret juga ya. Oh iya, untuk pemasangan as itu tuh tadi saya lupa, nggak saya sorot. Pemasangan apa namanya, as di bagian water pump ke bagian boring, mohon maaf tadi tidak sempat saya sorot. Kita pasang lagi untuk bagian depannya seperti ini. Jangan lupa dikasih sedikit lem. Tensionernya juga jangan lupa dipasang, karena tensioner posisinya di belakang gasket atau packing besi ini. Kemudian selanjutnya kita pasang head. Jangan lupa dikasih lem juga untuk pemasangan head. Oke, kita masukkan kampratnya, kita tarik, kita dorong seperti ini. Kemudian kita pasang paku pengancing atau bos pengancing. Kita pasang bagian noken as. Nah, untuk di Honda Vario 110 untuk noken asnya itu seperti ini, bisa dilepas ya dari head cylinder.
Oke, kita paskan, kita dorong. Oke, sudah pas. Kemudian kita pasang untuk baut, dan di sini ada 4 ring tebal posisinya. Menggunakan baut 12. Kemudian kita pasang baut 10 yang pinggir untuk meluruskan si boring sama silinder head. Kita putar dulu, asal nempel aja, jangan terlalu kencang dulu biar tidak bergeser. Oke, kemudian kita kencangkan baut yang tengah atau baut silinder top. Untuk pengencangan menggunakan kunci 12 ya. Nah, untuk pengencangan secukupnya aja, makanya di sini saya mengencangkan dengan cara manual karena ukurannya ada di tangan saya. Oke, kemudian selanjutnya kita dorong, kita pasang lagi untuk bagian as water pump yang masuk ke bagian head cylinder. Seperti ini kita dorong teman-teman dari sini. Oke, agak keras, kita sedikit memukul. Kemudian setelah masuk kita kancing menggunakan pengancingnya seperti ini. Nah, apabila pengancingnya ini tidak ada atau hilang, bisa kita ganti dengan kawat biasa ya untuk mengancing agar si asa ini tidak bergeser. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk top. Nah, untuk pemasangan top kita perlu memasang magnet dulu. Seharusnya sih ini masang spool dulu ya. Berhubung saya mau masang top dulu, jadi kita tempelkan aja dulu untuk magnetnya, asal nempel tapi pas di bagiannya. Kita paskan untuk titik topnya di sini teman-teman, perhatikan. Untuk tanda panahnya itu di Honda Vario ada di sini di pinggir, mengarah ke bagian T di bagian magnet. Selanjutnya kita pasang untuk gigi sentrik. Nah, kebetulan untuk motor Vario ini diluruskan seperti ini ya teman-teman, ada garis 2 atas bawah. Untuk dekompresinya untuk di motor ini sudah tidak dipasang ya teman-teman, jadi saya tidak memasang dekompresi. Setelah lurus kita tekan untuk bagian tensioner atau lidah tensioner di bagian atas untuk memastikan bahwa si top ini benar-benar lurus. Nah, ini untuk dekompresi dan sudah tidak ada, sudah tidak terpasang. Mungkin tadinya sudah dilepas ya untuk dekompresinya. Kemudian kita pasang baut. Di sini menggunakan L4 untuk pengencangan gigi sentrik di Honda Vario 110 ini. Menggunakan kunci L4 ya. Oke, kita kencangkan secukupnya dulu. Untuk mengencangkan kita tahan di bagian magnet. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pastikan, kita putar ya. Untuk memastikan bahwa top ini benar harus kita putar dulu. Sekarang saya lanjut ke pemasangan spool jalan. Dan untuk spoolnya ini sudah direnovasi di bagian kabel ya, tadinya mengalami kerusakan di bagian kabel. Jadi direnovasi atau diganti untuk kabelnya. Oke, kita pasangkan di sini untuk pengencangan spool menggunakan 3 baut menggunakan kunci L ya untuk bautnya. Untuk pengencangannya menggunakan kunci L5. Oke, kita pasang dulu untuk bautnya seperti ini. Kita kencangkan dulu menggunakan kunci L5. Untuk pengencangan seperti biasa secukupnya aja, jangan terlalu kencang ya.
Selanjutnya kita pasang untuk bagian pulsar, dan ini di sini ada plat pulsar atau pengancing untuk menekan kabel agar tidak tergesek sama magnet. Jadi menggunakan plat pengancing seperti ini. Dan untuk baut pulsar ini menggunakan baut 8 ya untuk pulsar, dan menggunakan 2 baut. Kita kencangkan dulu menggunakan obeng. Kita kencangkan secukupnya aja. Secukupnya, kira-kira melepasnya itu susah. Untuk pengencangan maksimal menggunakan kunci T8. Kemudian selanjutnya kita pasang pengancing kabel juga di bagian atas, di bagian dalam sini. Posisinya seperti ini teman-teman. Nah di sini untuk pengancing kabel ya seperti itu, gunanya agar tidak tergesek sama si magnet untuk bagian kabelnya. Kita paskan dulu, kita tarik, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci 10. Selanjutnya kita pasang bagian magnet. Perhatikan untuk dudukan sepi magnet. Kita pasang magnetnya harus pas dengan lubang sepi ya, jangan sampai menggeser. Nah kemudian kita masukkan ring dan murnya, lalu kita kencangkan untuk bautnya. Untuk pengencangan di sini menggunakan kunci 17 ya. Biasanya sih menggunakan kunci 14 untuk murnya, tapi sepertinya ini sudah diganti. Selanjutnya kita pasang untuk tensioner. Kita kasih sedikit lem untuk di lubang tensionernya. Dan lihat di sini masih ada packing ori yang menggunakan seng. Kita pasang baut. Nah seperti ini kita pasang untuk bautnya, ada 2 baut. Oke. Kemudian sebelum mengencangkan baut, kita putar dulu untuk tenjokan sioner ini agar turun ya. Jadi kita naikkan dulu. Apabila tidak kita naikkan lalu baut dikencangkan, itu kamprat atau keteng nanti kekencangan. Kemudian kita kencangkan untuk bautnya. Oke, kencangkan secukupnya aja. Kemudian kita pasang tutupnya, ada karet seperti ini teman-teman. Ini untuk peredam atau biar tidak ada kebocoran oli, makanya dikasih o-ring karet. Kita kencangkan menggunakan obeng. Oke, selanjutnya kita cek dulu untuk oli. Oh iya, kita setel aja dulu untuk bagian kelapnya. Untuk penyetelan di sini saya menggunakan filling. Jadi tidak menggunakan puller ya, dan secukupnya aja, jangan terlalu jangan terlalu renggang atau terlalu rapat. Setelah dirasa pas, kita kencangkan untuk bautnya. Dan untuk bautnya sendiri di sini menggunakan kunci 9. Oke, kita putar, kita tekankan untuk yang bagian in, lalu kita setel yang bagian X ya. Untuk yang in kita tekankan, kemudian kita setel yang bagian X. Untuk setelan klep yang bagian X itu agak longgar daripada yang in ya.
Oke, setelah dirasa pas kita kencangkan. Udah cukup. Oke. Kemudian kita cek lagi di TMA. Posisi di TMA kita cek atas dan bawahnya. Selanjutnya kita pasang bagian kiri atau bagian rumah roller ya, kita rakit. Nah, kita pasang roller dulu. Oke, kemudian kita pasang panbel. Kemudian kita pasang puli depan. Selanjutnya pasang gigi engkol. Untuk pemasangan gigi engkol ingat harus pas masuk ke dalam ya teman-teman. Ada ring, kemudian mur 22. Selanjutnya kita kencangkan. Nah, untuk pengencangan usahakan panbel ini tidak terjepit saat pengencangan baut. Ya, terlihat longgar seperti ini. Kemudian kita pasang untuk puli belakang seperti biasa, kita tarik masuk ke dalam seperti ini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita pasang untuk loncengnya. Kemudian kita kencangkan di sini menggunakan kunci 19 ya untuk di motor Honda Vario. Kemudian selanjutnya kita pasang pinion starter. Ada tutupnya seperti ini, kita pasang. Kita cek karet damper tutup pinion ini. Kemudian kita pasang untuk CVT-nya. Oke, kita kasih baut 2 biji aja dulu. Kita kencangkan. Kemudian kita engkol, kita cek oli keluaran dari sini atau dari atas ya, untuk memastikan bahwa oli dari bawah itu menyuplai ke bagian noken as. Nah, bisa dilihat untuk oli udah keluar. Kemudian kita pasang untuk tutup headnya. Jadi di sini saya menggunakan oli bekasnya dulu yang masih bersih untuk memastikan bahwa oli ini benar-benar lancar atau menyuplai ke bagian atas ya. Apabila sudah benar-benar yakin, maka nanti diganti sama oli yang baru. Kemudian kita pasang untuk tutup water pump. Untuk pengencangan di sini menggunakan kunci 10 untuk di water pump. Jadi ada 3 baut. Nah, yang satu baut itu ada ring nipple. Ini yang paling bawah. Kemudian kita pasang untuk tutup magnet. Nah, ini yang bawah ini ada ring nipple-nya. Ini adalah lubang pembuangan air radiator. Oke, kita pasang 4 baut ini. Kita kencangkan dulu. Kemudian selanjutnya kita pasang untuk bagian kipas. Nah, perhatikan untuk memasang kipas, perhatikan di baut. Jangan sampai kepanjangan untuk bautnya, karena nanti kalau misalkan kepanjangan bisa merusak spoolnya itu sendiri. Kemudian kita pasang untuk radiator. Kita kasih sedikit lem dulu.
Kita pasang untuk tutup di radiator. Jadi radiator ada 4 baut juga ya teman-teman. Oke, baik begitu ya teman-teman untuk perakitan mesin di motor Honda Vario 110 yang karburator. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu, dan mohon maaf apabila ada salah dalam pengerjaan atau ada salah kata. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan